Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk apung. Salam gubuk apung. Iya. Selamat berjumpa dengan kami di SMA 2 di SMA Negeri 2 Cikarang Barat, atau dikenal dengan SMA Gubuk Apung. Begini nih adik-adik, menurut kalian pahlawan itu apa sih? Bisa dipegang infonya nih. Menurut saya, pahlawan itu adalah tokoh orang yang berjasa dalam mempertahankan atau membela Indonesia dari segala penjajahan, gitu, Pak. Oke, itu menurut Egi ya. Mungkin Andre ada pendapat lain tentang pahlawan? Menurut saya, pahlawan adalah garda terdepan yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Oke, itu menurut Andre. Nah, kalau menurut Andila bagaimana pahlawan? Kalau menurut saya, pahlawan itu adalah orang yang rela berkorban demi negara dan juga bangsanya. Nah, itulah pendapat dari kalian semua tentang pahlawan. Para pemirsa, kebetulan di sini kami kumpulkan Andre sebagai dari organisasi Pramuka, Egi dari organisasi OSIS, dan Andila Nur Hasanah dari organisasi Rohis. Nah, menurut Andre dikaitkan dengan Pramuka tentang pahlawan, ada nggak sejarah yang kita kenal? Contoh umpamanya gini, Pramuka kenapa sih pakai pakaian coklat? Bisa nggak dikaitkan dengan pahlawan? Oh, tentu bisa, Pak. Iya, coba ceritakan. Kenapa sih bisa pakai pakaian Pramuka? Jadi gini, mungkin Dekatan ini Mika. jadi mungkin para penjajah kita mengapa memakai pramuka, memakai baju coklat? Iya. Mungkin ada kaitannya dengan para Pahlawan, para pejuang kita para pejuang dulu. kita. Jadi karena pejuang kita melewati Sungai, rumput lumpur. gitu ya, Oh, sawah, maksudnya keluar masuk hutan gitu ya. Mungkin yang awalnya mereka memakai baju warna putih karena Berubah karena kena lumpur, berlama-lama di lumpur, iya, jadilah benar, gitu. coklat. Gitu, benar. Mungkin kalau ada yang pakai biru, kena air, kena lumpur, jarang salin pada waktu itu, mungkin ya karena perjuangan berubah jadi coklat. Itulah sejarah Pramuka kenapa pakai pakaian coklat. Nah, kalau Pramuka itu kan harus pakai kacu ya. Ada nggak sejarah kenapa sih Pramuka pakai kacu, nggak pakai dasi, lebih bergengsi gitu, atau lebih gagah, lebih keren? Ada, Pak. Ada sejarahnya. Ada. Jadi para pejuang kita itu waktu Membela tanah air. Merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru, Iya. dan mengikatnya di leher gitu, kita. Pak. Oh, mungkin gini, dulu sebelum kita merdeka karena dijajah oleh bangsa lain, bendera itu kan ada 3 warna, merah, putih, biru. Iya. Nah, setelah merdeka dengan kegigihan para pahlawan kita, dirobeklah bendera birunya, dibuang, sehingga tinggallah bendera merah putih. Iya, Karena benar. takut hilang, takut jatuh, kan namanya berjuang mah kan nggak mungkin di satu tempat, lari sini pindah sana pindah sini, akhirnya diikatlah di leher, sehingga Pramuka sampai sekarang tuh menggunakan kacu. Itulah sejarah daripada kacu yang digunakan dari Pramuka. Nah, kalau Pramuka itu kan simbolnya pohon kelapa ya, tunas kelapa. Kenapa sih nggak pohon bonsai? Ya, pohon-pohon yang lain yang lebih mahal. Kenapa bisa simbolnya pohon kelapa? Ya, jadi mengapa Pramuka simbolnya tunas kelapa? Jadi mungkin karena pohon kelapa bisa tumbuh di mana saja, Pak, dan bisa dimanfaatkan apanya? Semuanya. Oh, berarti dari iya, pohon kelapa mah di mana aja bisa tumbuh, di pantai tumbuh, di tanah tandus tumbuh, di yang berair juga tumbuh. Dan pohon kelapa itu semuanya bermanfaat ya, mulai dari akar bisa buat ramuan kan ya, ramuan. Batangnya bisa buat balok, buat bangun rumah. Mungkin buahnya bisa kita manfaatkan makanan ya, daunnya, pelapahnya bisa buat atap seperti ini ya. Itulah dari tunas kelapa. Mungkin kita kenapa pakai pohon kelapa, karena berguna. Nah, 1000 manfaat. Nah, Pramuka diharapkan seperti pohon kelapa biar berguna baik di hutan, di masyarakat ya. Nah, seperti giginya para pahlawan kita ya pada waktu itu
berjuang membela tanah air ini. Semoga Pramuka bisa mengikuti jejak Amin. para pahlawan kita yang gigih. Amin. Nah, menurut Egi ini dari organisasi OSIS ya, Iya betul. gimana sih cara kita mengisi, kita kan pelajar nih ya, kalian pelajar, mengisi kemerdekaan ini atau di Hari Pahlawan ini sebagai pelajar, tugas pelajar bagaimana sih cara mengisinya? Dengan Mengenang cara, pahlawan. boleh saya jawab ya Pak? Silakan ya. Dengan cara kita belajar disiplin, bertanggung jawab, entah itu dari tugas guru ataupun tugas di rumah. Kita juga seorang pelajar pun harus bertanggung jawab. Terus Iya. juga kita bisa hormat juga, saling menghormati sesama orang tua maupun teman, guru iya. dan segala Hormat pada yang macam. tua, menyayangi pada yang Iya, muda betul. gitu. Oke. Mungkin kalau disiplin kan banyak ya, ada Iya. disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin dalam berbicara, etika, tata krama dan lain sebagainya. Ini menurut pelajar SMA Gubuk Apung tentang Hari Pahlawan. Nah, Andila Hasana, ini kan dari organisasi Rohis Neng ya. Iya. Bagaimana nih pandangan agama di Hari Pahlawan ini? Ya, katakan bagaimana cara kita berbakti pada pahlawan. Sedangkan pahlawan itu kan sudah meninggal, sudah gugur beberapa tahun yang lalu. Gimana cara berbakti kita kepada pahlawan atau orang yang sudah meninggal? Kalau Dekatkan nih kalau mikrofonnya. biasanya ya Pak, seperti kebiasaan kita kan sering pembiasaan setiap hari Senin itu ada upacara. Upacara. Nah, ada sesi yang namanya mengheningkan cipta. Oh, itu untuk mengenang para pahlawan. Ya, Makanya kita ada saat betul. mengenang cipta itu Kita berdoa, mendoakan semoga pahlawan itu dia diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Betul. Iya. Selain itu ada lagi nih kita. Untuk mengenangnya mungkin kita juga bisa lihat bagaimana mereka berjuang, selalu mengawalinya dengan berdoa, dengan beribadah. Iya. Kita juga patut untuk apa ya Pak? Untuk mencontohnya. Keteladanan para pahlawan. Teladannya, betul. Atau mungkin bisa aja kita berziarah ke makam para pahlawan untuk mengenang, paling tidak mengingat jasa-jasa beliau. Ya, itulah sekelumit dari siswa dan siswi SMA Gubuk Apung perihal Hari Pahlawan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah. Inilah dari kemampuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Apung.